Jadi di operator Sobel ini filter yang digunakan ya, menggunakan angka 2 di baris kedua dan kolom keduanya. Nah, kemudian functionnya mirip juga dengan yang tadi, tinggal diganti saja di bagian rumusnya di sini. Ya, mengikuti nilai yang ada pada filternya. Kalau minus 1, maka pemanggilannya itu kita berikan minus. Kalau ada 2-nya, maka kita berikan nilai 2 di depan posisi baris 1 kolom 1 dan seterusnya. Nah, kita copy function Sobelnya, lalu sama dengan yang tadi cara menjalankannya. Simpan dengan nama Sobel, lalu jalankan dengan cara yang sama tadi. Nih, dikonversi dulu, lalu panggil function Sobelnya. Nah, jadi seperti ini hasil untuk deteksi tepi menggunakan operator Sobel. Ya, penampakannya agak keputih-putihan ya. Nah, seperti itu. Karena dia lebih sensitif terhadap sisi diagonal. Diagonal atas kah atau diagonal bawah. Nah, yang terakhir operator. Nah, untuk mainan, citra mainan hasilnya seperti ini. Lebih tebal di bagian sisi diagonal. Ya, seperti itu. Nah, terakhir operator Freichen untuk orde 1 ya, maksudnya ini orde 1. Operator Freichen ini hampir mirip dengan Sobel, cuman di bagian nilai angka 2-nya dia kasih akar. Ya. Jadi diubah saja menjadi akar, maka di functionnya akan ada pemanggilan fungsi akar 2 ya, atau akar. Ya, akar itu ini variabel akar 2 dia bikin dulu untuk memanggil fungsi SQRT atau akar. Kita copy dan simpan dengan nama Freichen. Pemanggilannya sama di sini. Tinggal diganti saja. Freichen. Lalu jalankan. Nah, seperti ini hasil untuk deteksi tepi Freichen. Ya, lebih bagus dari yang Sobel ya. Kalau Sobel tadi warna putih hampir sama objek dengan latarnya. Nah, sementara kalau ini sudah bisa kita lihat objeknya yang mana, latarnya yang mana berdasarkan tepi-tepinya. Nah, itu untuk operator Freichen. Nah, selanjutnya, jadi itu adalah 4 operator yang bisa kita gunakan untuk melakukan deteksi tepi pada orde 1, ya, turunan orde 1. Nah, untuk turunan orde 2, nah ini perbandingannya untuk citra mainan ya. Ini operator Roberts, Prewitt, Sobel, dan Freichen. Jadi, silakan dianalisa yang mana yang terbaik hasil deteksi tepinya, maka itulah yang bisa kita gunakan atau ambil sebagai rujukan untuk melakukan pembuatan aplikasi yang misalnya nanti di tugas akhirnya ya, yang mana kita mau pilih yang bagus hasilnya. Kalau menurut kalian yang mana yang terbaik hasil deteksi tepinya dari keempat operator ini? Sobel. Sobel ya. Prewitt. Nah, ada juga yang bilang Awet, Prewitt. Ibu. Iya.
Jadi tergantung person masing-masing tujuannya untuk segmentasi citra apa ya, karena boleh jadi Sobel yang lebih bagus, boleh jadi juga Prewit yang lebih bagus, tergantung dari objeknya. Yang mana yang terbagus hasil deteksi tepinya, maka itu yang kita pilih untuk dimasukkan ke dalam aplikasinya. Nah, selanjutnya ya, ini adalah nanti kalian akan membandingkan kalau pekan depan setelah kita mempelajari teknik pengambangan, ya, di situ lagi kalian akan disuruh memilih yang mana yang terbaik untuk melakukan deteksi tepi, apakah menggunakan operator ataukah menggunakan teknik pengambangan. Nah, ini dia perbedaannya. Nah, kemudian kita masuk ke orde yang kedua untuk menggunakan atau melakukan deteksi tepi, namanya adalah operator Laplacian. Jadi di sini dia agak rumit rumusnya ya. Oh belum di sini. Nanti di Gaussian baru agak rumit rumusnya. Kalau di Laplacian ini filter yang digunakan nilainya itu sudah lebih besar ya, lebih besar dari operator yang sebelumnya. Nah, digunakan angka 4 dan 8. Nah, untuk Laplacian ini sifatnya adalah menebalkan bagian tepi ke segala arah. Nah, pasti bagusnya lebih bagus, hasilnya pasti lebih bagus karena deteksi tepinya di semua arah. Cuman kelemahannya adalah peka juga terhadap noise, kemudian terlalu tebal hasilnya, kemudian tidak mampu mendeteksi arah tepi. Ya, sebentar kita lihat, buktikan apakah benar seperti itu hasilnya. Nah, adapun rumusnya seperti ini, 4 dikali nilai piksel yang ada di posisi FYX, kemudian dikurangi dengan posisi-posisi yang ada di dalam filter di sini. Jadi kalau ini 0, maka tidak dimasukkan nih ke dalam rumus ya. Ini juga 0, tidak masuk. Jadi hanya 5 titik ini piksel yang masuk ke dalam rumus Laplacian. Ya. Adapun FYX-nya berada di posisi yang paling tengah sini, hotspot-nya. Ya, kali nilai piksel FYX. Kemudian di sini kenapa dikurang? Karena di sebelah kanannya itu dia bernilai minus. Ya, begitu juga seterusnya. Kenapa ini tambah, dan seterusnya. Nah, adapun listingnya bisa kita gunakan Laplacian 2 menggunakan satu operator yaitu citra. Kita bikin Laplacian. Jadi ini kita seperti itu Ji modelnya. Kita cuma copy-copy saja lalu menganalisa bagaimana hasilnya. Seperti itu. Copy lagi ini. Tinggal ganti namanya jadi Laplacian 2. Dan ganti judulnya juga. Deteksi tepi menggunakan Laplacian. Jadi sungguh terlalu kalau Ibu kasih tugas, tapi tidak selesai juga. Padahal tugasnya cuma copy-copy saja listingnya. Nah, ini hasil dari deteksi tepi operator Laplacian. Ya, silakan Anda bernarasi, menganalisa bagaimana hasil dari Laplacian. Kalau di citra mainan hasilnya seperti ini. Ya, kurang bersih ya. Bagian latarnya itu masih kelihatan bintik-bintik seperti ini. Jadi kurang bersih hasil deteksi tepinya. Nah, kemudian operator yang kedua dari turunan orde kedua itu adalah Laplacian of Gaussian, disingkat dengan LOG. Ya. Nah, di Laplacian of Gaussian ini dia kurang sensitif terhadap noise, jadi itu nanti hasilnya dia lebih mulus dan juga sekaligus menghilangkan noise atau derau pada suatu citra. Nah, ini tadi yang Ibu bilang agak rumit rumusnya karena dia menggunakan fungsi logaritma. Ya. Ini kita lihat-lihat saja rumusnya. Ini. Nah,
adapun operatornya ini dia. Jadi nilainya 00, min 1, 00, dan seterusnya menggunakan angka 16 di titik hotspotnya. Nah, adapun pemanggilannya, di sini dia menggunakan function deteksi. Ya, kita cari di mana tadi function deteksinya. Nih, jadi kita copy dulu function deteksi.m ya untuk menjalankan Laplacian of Gaussian-nya. Agak berbeda dengan yang operator-operator sebelumnya. Nah, ini setelah di copy, silakan save dengan nama deteksi.m. Kemudian cara menjalankannya ya seperti ini. Kita panggil dulu nilai H-nya atau kernelnya, kemudian panggil citranya, kemudian lakukan deteksi. Lain ini, astagfirullah, sorry. Saya panggil dulu Laplacian of Gaussian. Nah, ini. Jadi pemanggilannya seperti ini. Kita konversi dulu citra yang tadi ke abuan, lalu panggil kernelnya atau filternya seperti yang di atas ini. Ini operator khusus untuk Laplacian of Gaussian, ya, cuma satu ini. Kemudian panggil function deteksinya menggunakan dua parameter, yaitu citra yang kita mau deteksi tepinya dan kernel H-nya. Kemudian tampilkan. Nah, kita copy dulu, kita tinggal di copy saja seperti yang lain. Tinggal diganti saja. Kita panggil nilai H-nya. Setelah itu kita jalankan menggunakan function deteksi menggunakan dua parameter, IMG dan H. Laplacian of Gaussian. Kita jalankan. Nah, maka hasilnya seperti ini untuk Laplacian of Gaussian. Deteksi tepi Laplacian of Gaussian. Untuk citra mainan, kita lihat hasilnya ya seperti ini. Hampir mirip dia dengan Laplacian tadi. Ya. Apa perbedaannya? Ya, lebih kentara mungkin deteksi tepinya ya, dibanding dengan Laplacian tadi. Nah, kemudian, ya ini kalau kita mau pakai kernel yang lain ya, boleh. Kalau misalnya hasilnya kurang begitu bagus, kita bisa menggunakan kernel yang lain. Nah, selanjutnya operator difference of Gaussian, yang disingkat dengan DOG. Nah, adapun rumusnya seperti ini. Ada beberapa kernel yang bisa kita gunakan. Ada kernel 7x7, 9x9. Nah, pemanggilannya sama aja juga dengan tadi, LOG. Tinggal nilai H-nya saja yang kita ganti. Ibu, isi toilet dulu, Ibu. Ya, boleh, silakan. Nah, sudah, kemudian jalankan. Saya lupa ganti title-nya. Nah, ini detection, apa tadi DOG? Differential, ya, difference of Gaussian. Nah, hasilnya seperti ini.
lebih kentara ki deteksi tepinya, tapi objek-objek yang lainnya atau noise-noise-nya malah terikut juga, ya. Jadi seperti itu. Untuk di citra mainan, ya hasilnya seperti ini. Iya. Lucu ya hasilnya. Malah lebih kentara ki latarnya. Untuk deteksi tepinya juga kentara, tapi kelemahannya di bagian latar belakangnya juga ikut seperti itu. Nah, ini yang menarik untuk yang selanjutnya, namanya adalah operator Kenny. Jadi ini adalah deteksi, salah satu metode dalam deteksi tepi yang paling diminati. Ya, kenapa? Karena hasil deteksi tepi inilah yang paling optimal hasilnya, lebih bagus dibanding semua operator yang kita gunakan tadi sebelumnya. Ya, nah kenapa? Karena pada operator Kenny ini dia memberikan tingkat kesalahan yang lebih sedikit, kemudian melakukan lokalisasi untuk titik-titik tepinya, ya. Nah, kemudian hanya memberikan satu tanggapan untuk satu tepi, jadi tidak terjadi penebalan pada proses deteksi tepinya. Ya, adapun prosesnya atau kernelnya bisa kalian lihat seperti ini, menggunakan nilai 1 dibagi 115 dikali dengan nilai matriks kernel yang ada di dalamnya. Nah, ini langkah kedua, langkah ketiga, dan langkah keempat. Nah, di langkah keempat ini, Kenny juga melakukan deteksi tepi untuk ke semua arah, ya. Nah, cuman arahnya itu ditentukan berdasarkan derajatnya. Ada yang 0 derajat, 45, 90, dan 135. Nah, untuk posisi 45, 0 itu maksudnya adalah berada di sebelah kanan maupun sebelah kirinya. Nah, kalau 45 kanan atas atau kiri bawahnya. Kalau 90 bagian atas atau bagian bawahnya, kemudian 135 kiri atas atau kanan bawah. Jadi seperti itu dia cara pendeteksian tepinya secara 4 arah. Kemudian diikuti dengan langkah-langkah yang lainnya. Nah, sehingga nanti di dalam listingnya kalian akan melihat proses seperti ini. Ada pendeteksian secara 0 derajat, ada yang 45, 90, dan 135. Jadi posisinya seperti ini, ya. Dilihat dari titik I, J-nya. Jadi kalau 0 derajat berarti di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Kalau 45 derajat, kanan atas dan kiri bawah, dan seterusnya. Nah, kemudian ya, kita lihat di sini operator Kenny menggunakan 3 parameter, yaitu citra asli. Kemudian, nah di sini kita menggunakan nilai ambang. Ya, sebesar apa seharusnya pekan depan ini kita pelajari, tapi tidak apa-apa, karena ini adalah bagian dari deteksi tepi. Jadi kita akan menentukan nilai ambang bawah dan ambang atasnya. Kita akan memberikan sebuah nilai, ya, yang kalau nilainya nanti itu berada di antara ambang bawah dan ambang batas, maka nilai itu akan menjadi tetap. Tapi kalau kurang dari ambang bawah dan lebih dari ambang atas, maka diubah nilainya menjadi seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita copy functionnya. Ya, panjang karena ada 6 langkah tadi yang kita lakukan di dalam deteksi tepi Kenny. Kita save, namanya adalah kenny.m. Lalu pemanggilannya sama dengan yang tadi. Perbedaannya ketika Anda memanggil function Kenny disertai dengan nilai ambang bawah dan nilai ambang atas. Ini sudah tidak ada. Di sini kita ganti jadi Kenny. Dalam kurung, tentukan ambang bawahnya 0,05, ambang atasnya 0,15. Silakan jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, untuk bangunan kurang begitu bagus hasilnya, ya, karena ada banyak noise-noise yang bisa kita lihat di sini.
Jadi deteksi tepinya sesuai dengan yang ada di dalam citra aslinya, yaitu bangunan. Ya, jadi lebih dominan pada deteksi tepi pada citra bangunan dibanding latarnya. Seperti itu. Nah, mungkin untuk citra lain bisa juga kita lakukan supaya lebih kelihatan hasilnya. Misalnya citra ini, down.png. Hasilnya seperti ini untuk deteksi tepi Kenny, ya. Setidaknya latarnya sudah berwarna hitam secara keseluruhan, ya. Seperti itu. Ya, untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi, tinggal kalian ganti-ganti saja nilai ambang bawah dan ambang atasnya. Jadi hasilnya itu bergantung dari nilai ambang atas dan ambang bawahnya. Nah, kemudian ini ada zero crossing, ya, tapi ya hasilnya seperti ini, ya. Untuk deteksi tepinya dipengaruhi oleh ukuran kernel dan nilai lambdanya. Nah, kemudian yang saya mau kasih lihat itu yang kompas, ya, operator gradien kompas. Jadi ini adalah salah satu metode dalam deteksi tepi yang menggunakan 8 arah mata angin. Ya, jadi ada timur, timur laut, utara, barat laut, barat, dan seterusnya, disertai dengan nilai kernel masing-masing operator. Jadi kalau operator Prewitt, ya, nilai kernelnya seperti ini berdasarkan arahnya. Kemudian operator Kirsch, nilai kernelnya seperti ini. Kemudian ada Robinson dan ada Robinson 5 level. Jadi ini bisa kita gunakan sekaligus dalam satu function, namanya adalah kompas. Nah, nanti di pemanggilannya baru kita pilih yang jenis yang mana kita mau tampilkan. Nah, silakan Anda copy. Ya, setelah di copy, nanti menjalankannya di sini, kalian pilih nih di sini. Pemanggilan kompasnya kalian pilih di sini. Kalau pilih 1 berarti operator ini operator Prewitt yang kalian jalankan. Kalau kalian pilih 2 berarti operator Kirsch yang dijalankan. Kalau pilih 3 berarti operator Robinson 3 level yang kita jalankan. Kalau kita gunakan angka 4 berarti Robinson 5 level yang kita gunakan. Ya, tinggal diganti saja di pemanggilan sini. Nilai pemanggilannya. Oke, kita akan. Saya sebelumnya sudah buat ini, jadi silakan copy, kemudian simpan dengan nama kompas.m, lalu bikin editor baru untuk pemanggilannya. Nah, untuk pemanggilan yang pertama, atau kita langsung saja bandingkan ya secara keseluruhan. Jadi ini saya sebut G1 untuk operator yang pertama. Kemudian operator Kirsch-nya kita berikan nama variabel G2. Nah, diganti di sini nilainya 2. Kemudian operator yang ketiga untuk Robinson. Kemudian operator yang keempat Robinson 5 level. Nah, kemudian kita gunakan function subplot. 2 baris 2 kolom. Posisi yang pertama menampilkan im show G saja langsung di G1, tidak usah nih citra aslinya. Kemudian kita berikan title. Kalau tadi Prewitt ya. Deteksi tapi kompas Prewitt. Kemudian di posisi keduanya kita tampilkan operator yang kedua, yaitu Kirsch. Kemudian operator yang ketiga, Robinson 3 level.
Kemudian posisi yang keempat, operator yang keempat juga. G4, Robinson 5 level. Nah, kita save, lalu jalankan. Ya, tunggu sebentar. Nah, maka ini hasilnya. Ya. Silakan dibandingkan yang mana yang terbaik hasil deteksi tepinya. Yang mana yang terbaik kira-kira, Dek? Agak bagus ini, Dik, yang pakai kompas. Lebih bagus ke deteksi tepinya untuk citra bangunan. Yang mana kira-kira yang terbaik deteksi tepinya? Kalau Ibu lihatnya Robinson yang 3 level. Ya. Sama Prewitt. Prewitt dan Robinson 3 level yang terbaik hasil deteksi tepinya. Ya, dibanding yang lain agak terjadi efek penebalan. Ya, kalau terjadi penebalan biasanya terikut juga dengan latarnya. Seperti itu. Jadinya agak dominan warna putih hasilnya. Sudah sampai di sini materi kita. Ada yang mau ditanyakan? Pekan depan kita masuk ke teknik pengambangan. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Ya, kalau tidak ada, kita langsung saja bahas tugas ya. Untuk tugasnya bisa dikumpul sampai pekan depan. Mirip dengan tugas pekan lalu, silakan bikin aplikasi GUI ya. Kemudian di dalamnya itu gunakan semua operator yang kita pelajari tadi ya. 4 operator di orde yang pertama tadi ada Robert, Prewitt, Reichen, dan Sobel. Kemudian ya terserah untuk yang orde kedua silakan dipilih, boleh 4 juga. Ya, jadi ada berapa tombol di dalam? 9 ya. Tombol yang pertama itu untuk input citra, 4 tombol berikutnya itu untuk deteksi tepi orde pertama, dan 4 tombol berikutnya deteksi tepi orde yang kedua. Bisa jadi pahami, Dek, tugasnya? Halo? Iya, oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri karena kita sudah masuk sholat asar. Kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.